Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai apa namanya itu al-khariju minal ard, yaitu apa saja yang dikeluarkan dari perut bumi. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu bahwasanya al-khariju minal ard yang dikeluarkan dari perut bumi dan itu terkena zakat kalau sudah memenuhi syarat itu ada dua. Yang pertama adalah al-hubub wasimar. Yang pertama adalah hasil pertanian, biji-bijian dan buah-buahan. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan membahas macam yang kedua yang dikeluarkan dari perut bumi, yang dihasilkan dari perut bumi dan wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu an-naw'u asani al-ma'adin. Ya, macam yang kedua yang dikeluarkan dari perut bumi, yang dihasilkan dari perut bumi dan wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah memenuhi syarat, yaitu al-ma'adin. Ya, al-ma'adin artinya barang tambang. Ta'rifuha, ya, definisi dari al-ma'adin, definisi dari barang tambang. Al-ma'dinu, ya, al-ma'dinu, ya, al-ma'dinu ini isim mufrad. Jamaknya adalah al-ma'adin. Al-ma'dinu al-ma'adin. Huwa ma yustakhraju min al-ardi min ghairi jinsiha kadh-dhahabi wal-fiddati wal-hadidi wal-jawahiri wal-rasasi wa ghairihima min al-mawaddil khami, ya, minal mawaddi, wawunya ditasydid, minal mawaddi al-khami allati tustakhraju minal ardi. Yang dimaksud dengan al-ma'din atau al-ma'adin yaitu ma, apa saja. Ya, ma di sini apa saja. Yustakhraju, yang dihasilkan, yang dikeluarkan, minal ardi, dari perut bumi. Ya, apa saja yang dikeluarkan, yang dihasilkan dari perut bumi, ya, dari dalam perut bumi. Min ghairi jinsiha, yang bukan jenis tanah, ya, yang bukan jenis tanah. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-ma'adin adalah apa saja yang dikeluarkan dari dalam perut bumi. Adapun yang berada di permukaan bumi, ya, itu bukan termasuk definisi dari al-ma'adin, barang tambang. Ya, seperti tanah. Tanah kan ada di atas muka bumi. Begitu juga dengan batu-batu biasa, itu yang ada di atas bumi, di permukaan bumi. Maka ini bukan termasuk ma'adin dan tidak dikeluarkan zakatnya. Min ghairi jinsiha, saya ulangi lagi, min ghairi jinsiha, yang bukan termasuk jenis yang ada di dalam apa namanya itu perut bumi. Dalam artian dia hanya berada di atas permukaan bumi, ya, seperti batu, pasir dan apa debu, ini tidak terkena zakat. Apa saja yang dihasilkan dari perut bumi? Dia berada di dalam perut bumi, ya, contohnya kazahab, seperti emas, ya, emas ini barang tambang yang ada di dalam perut bumi, atau logam yang ada di dalam perut bumi, ya, tidak kita jumpai apa sih namanya itu emas berada di permukaan bumi, ya, dihasilkan dari permukaan. Berikutnya yang dikeluarkan dari perut bumi adalah wal fiddah, perak, ya, wal hadidi, dan besi, ya, besi, batuan besi itu adanya di dalam perut bumi. Tidak kita temukan hadid di sini. Hadid itu dihasilkan dari permukaan. Wal jawahir, apa sih namanya itu, permata, seperti berlian, zamrud, itu semuanya dihasilkan dari perut bumi. War rosos, rosos adalah mesiu, ya, mesiu ini adalah bahan-bahan pembuatan apa sih namanya itu, peluru, ya, atau bom atau petasan, ya. Kenapa peluru, bom dan petasan itu bisa meledak? Karena di dalam petasan, peluru dan bom itu terdapat mesiu. Dan mesiu ini dihasilkan dari perut bumi, digali dari perut bumi. Wa ghairiha, dan selain dari yang disebutkan yang tadi, ya, seperti apa? Ya, wa ghairiha, dan selain darinya, min mawadil kham, dari barang tambang yang lain. Allati tustakhraju minal ard, yang dikeluarkan dari perut bumi. Contohnya apa? Yang tidak disebutkan di sini seperti batu bara, ya, nikel, minyak bumi,
dan aspal, masih banyak lagi yang lain. Jadi yang dimaksud dengan al-ma'din atau al-ma'adin adalah apa saja yang dikeluarkan dari perut bumi min ghairi jinsiha, tapi yang bukan apa namanya itu di permukaan bumi ya. Terjemahannya yang bagus adalah min ghairi jinsiha, yang bukan dari permukaan bumi. Yang ada di permukaan bumi seperti batu, ya pasir yang dihasilkan di permukaan bumi ya tidak terkena zakat. Seperti apa yang dihasilkan dari perut bumi? Kazahab, seperti emas, perak, besi, permata, rosos, mesiu, dan selainnya dari barang tambang yang lain yang dikeluarkan dari perut bumi. Paham yang dimaksud dengan al-ma'adin atau al-ma'adin? Atau bahasa kitanya adalah apa namanya itu, barang tambang. Jadi yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah bagaimana caranya atau hukumnya bagaimana bagi seseorang yang mana dia memiliki barang tambang. Ya. Anwaul ma'adin, macam-macam barang tambang yang terkena zakat. Perlu saya jelaskan bahwasanya barang tambang adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana yang sudah kita bahas dalilnya mengenai diwajibkannya mengeluarkan apa saja yang dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang Allah turunkan di dalam perut bumi untuk kita. Ya, wa mimma akhrajna minal ard, ya, dan dari apa saja yang kami keluarkan untuk kalian minal arab, yang berada di dalam perut bumi. Di antara yang dihasilkan dari perut bumi adalah barang tambang. Jadi intinya barang tambang itu adalah harta yang terkena zakat. Anwaul ma'adin, macam-macam barang tambang. Barang tambang itu ada dua macamnya, ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya cair. Jamidatun, yang sifatnya keras. Contohnya apa? Kadzahab. Ini contoh untuk penambangan emas ya. Ya, ini namanya, ini tanah. Dia digali sampai dalamnya itu berkilo-kilometer. Ya, sehingga nanti ditemukan di sini barang tambang berbentuk emas. Ya, ini namanya emas. Emas, bebatuan yang mengandung emas ya. Ini juga sama, barang tambang itu juga bisa ya berbentuk seperti ini. Penambangannya bisa berbentuk seperti ini. Jadi intinya penambangan apa sih namanya itu biji emas ini terkena zakat. Contoh yang lain, al-fiddah, perak ya. Barang tambang perak ya. Ini tanah digali lalu ya ke dalam banget ya. Lalu ditemukan bebatuan ya mengandung perak. Ya, nanti di apa namanya itu disortir, dipisahkan bebatuan ini dari batunya, dari tanahnya, sehingga yang tersisa adalah perak. Ya, nanti ditimbang sudah mencapai nisab apa belum. Ya, jadi ini pembahasan mengenai anwaul ma'adin, macam-macam barang tambang. Bisa berbentuk barang tambang tersebut padat, ya padat kan, ini semuanya padat. Ya, contoh yang lain, barang tambang yang lain misalnya al-hadid, besi. Ya, besi juga sama ya, dihasilkan dari perut bumi, digali, lalu diambil bebatuan yang di dalamnya mengandung unsur besinya. Ya, lalu dihaluskan. Ya, setelah dihaluskan, lalu dicairkan ya, lalu bisa dibentuk, bisa menjadi besi panjang, besi, intinya beraneka ragam besi. Jadi intinya kalau kalian misalnya penambang ya, pengusaha apa sih namanya itu barang tambang biji apa sih namanya itu besi, nah itu terkena zakat ya. Nah, berikutnya di antara barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi adalah al-jawahir, ya permata. Ya, ini namanya permata itu macam-macamnya banyak ya. Bisa ruby, ya ruby ini termasuk permata yang dihasilkan dari perut bumi. Ini namanya zamrud, ya. Ini namanya berlian, ya. Ini namanya apa ini? Nanti kalian cek ya macam-macam permata. Intinya macam-macam permata yang dihasilkan dari perut bumi itu terkena zakat. Ya, di antara yang dihasilkan dari perut bumi adalah ar-rosos. Rosos itu artinya adalah mesiu. Nah, ini dia mesiu. Mesiu ya, ini namanya mesiu. Mesiu ini adalah bahan-bahan, salah satu di antara bahan untuk pembuatan bom. Ya, bom kenapa bisa meledak? Karena di dalamnya ada mesiu.
Begitu juga dengan peluru. Kenapa bisa meledak? Karena di dalamnya ada apa sih namanya itu mesiu. Begitu juga dengan petasan ya. Kenapa bisa meledak? Karena di dalamnya ada mesiu, dan mesiu ini dihasilkan dari perut bumi. Dan kalau kalian misalnya pengusaha tambang mesiu sudah mencapai nisab, dan oleh setelah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Barang tambang yang lain, nikel ya, barang tambang nikel ya, digali tanah tersebut yang di dalamnya mengandung unsur nikel, lalu hasilnya seperti ini. Ya, ini namanya nikel ya, ini barang penambangan nikel ya, ini bentuk nikelnya. Berikutnya contoh ini adalah batu bara ya. Batu bara ini digali, tanah ini digali yang mana di dalamnya mengandung unsur batu bara ya. Nah, ini namanya batu bara. Jadi kalau kalian sebagai pengusaha batu bara, dan batu bara ini dipisahkan dari unsur batu, unsur apa sih namanya itu, tanah, lalu sehingga yang tersisa adalah batu bara murni asli. Nah, setelah itu dijual. Kalau dijualnya, harga jualnya itu setara dengan harga jual nisab perak, maka dikeluarkan zakatnya. Jadi paham ya? Anwaul ma'adin, macam-macam barang tambang. Tadi sudah kita lihat ya, sudah kita bahas mengenai barang tambang yang sifatnya keras. Sekarang kita akan lihat barang tambang yang sifatnya cair, ma'iatun, cair ya. Jadi barang tambang itu ada yang sifatnya keras, tadi sudah saya jelaskan, dan juga ada yang sifatnya cair ya. Nanti akan kita lihat. Bitrul ya, bitrul ini artinya adalah minyak bumi ya. Ini apa namanya itu, pabrik ya penghilangan minyak bumi ya. Minyak bumi yang berada di dalam perut bumi itu ditarik ke atas, disedot ke atas ya. Lihat seperti ini, cair minyak bumi ya. Satu drum nanti dijual ke internasional ya. Satu drum minyak bumi itu harganya berapa. Berikutnya yang bentuknya cair ya, aspal ya. Aspal itu bentuknya cair ya. Ini aspal, penambangan aspal ya. Lalu aspal tersebut ya berbentuk batu yang mana di dalamnya mengandung aspal, lalu diolah menjadi cair. Ya, setelah itu dibuat untuk jalan, mengaspal jalan-jalan. Jadi aspal itu sifatnya cair. Nah, tadi kita sudah mengenali ya bentuk-bentuk barang tambang. Ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya cair ya. Sekarang kita akan membahas mengenai nisabuha, nisab untuk barang tambang. Kalau misalnya kalian sebagai pengusaha barang tambang yang sifatnya cair ataupun padat, nah berarti itu terkena zakat, tapi harus mencapai nisab dulu. Jadi barang tambang kalian diwajibkan mengeluarkan zakat kalau sudah mencapai nisab. Nisabnya bagaimana untuk barang tambang? Lihat ya, idza kana al-mustakhraju zahaban aw fiddatan fa kama taqaddama. Jika yang dihasilkan tersebut adalah berbentuk emas, ya logam emas, atau barang tambang emas, atau perak, fakama taqaddama. Penjelasannya itu sebagaimana yang sudah lalu. Ya, maksudnya apa? Biji emas yang kalian miliki, yang masih berbentuk mentah, ya belum berbentuk batangan, koin, ataupun perhiasan, itu misalnya beratnya 85 gram, ya. Kalian pengusaha tambang emas ya. Lalu emas tersebut kan masih berbentuk bebatuan ya. Di situ tercampur batu, tercampur tanah. Lalu kalian pisah-pisahin dari batunya, dari tanahnya. Lalu yang tersisa adalah biji emas murni. Oleh karena itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi ingat dulu ya, dicek dulu sudah mencapai nisab apa belum. Biji emas tersebut ternyata beratnya adalah 85 gram atau lebih dan sudah mencapai haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan kalian misalnya pengusaha perak dan kalian menemukan bebatuan yang mengandung di dalamnya unsur perak. Lalu dipisahkan bebatuan tersebut dari batunya, dari tanahnya, dan dari barang-barang yang lain, dari partikel-partikel yang lain. Lalu yang tersisa adalah biji perak murni. Ternyata setelah ditimbang beratnya adalah 555 gram atau lebih dan sudah mencapai haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Intinya untuk biji emas, biji perak itu perhitungannya atau ketentuannya mengikuti pembahasan mengenai emas secara umum yang sudah saya bahas dulu ya. Yang kedua, wa idza kana ghairuhuma fa idza balagat qimatuhu nisab az-zahabi aw al-fiddah.
Wa in kana ghairuhuma, jika yang dihasilkan itu selain dari keduanya, selain dari emas dan selain dari perak, misalnya apa? Misalnya nikel, minyak bumi, besi, ya aspal yang tadi sudah kita bahas ya. Fa idza balagat qimatuhu, jika balagot mencapai qimah, nilai jual. Jika nilai jual barang tambang tersebut selain dari emas dan perak ya mencapai harga jual nisab emas atau perak, atau dalam artian harga jual barang tambang tersebut selain dari emas dan perak ya setara ya dengan harga jual apa namanya itu perak, harga jual nisab perak ya, nilai jual barang tambang biji besi ya, nilai jual barang tambang biji besi atau barang tambang yang lain seharga nisab perak. F1 ya, ini ada kesalahan. Nanti nilai jual barang tambang ya besinya dihilangkan. Nilai jual barang tambang baik itu apa sih namanya itu baik itu minyak bumi, batu bara, dan sebagainya, itu nilai jualnya itu seharga nisab perak ya. Nisab perak itu berapa nilai jualnya? 595 dikali 30.000 sama dengan 17.850.000, maka wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak disyaratkan melewati haul, yaitu 1 tahun. Jadi ini salah ya, saya salah tulis. Nilai jual barang tambang ya itu seharga nisab perak ya. Jadi biji besi atau barang tambang yang lain ini dihilangkan. Nilai jual barang tambang ya itu seharga nisab perak, berarti sudah wajib dikeluarkan zakatnya, tapi tidak disyaratkan harus haul ya. Al wajibu fiha, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Al wajibu fiha, zakat yang harus dikeluarkan adalah rub'ul ushri, yaitu 2,5% ya. Waktu ikhrajiha, kapan waktu mengeluarkan zakat barang tambang tersebut? Kalian pengusaha barang tambang dan sudah mencapai nisab, kapan dikeluarkan zakatnya? Apakah disyaratkan harus melewati 1 tahun dulu? Tidak. Idza hazaha wa malakaha akhraja zakataha mubasyaratan idza la yushtaratu laha mudhiyul haul. Kapan zakatnya itu 2,5% itu dikeluarkan dari barang tambang yang kalian miliki? Idza hazaha, jika sudah mendapatkannya ya, sudah menemukannya ya, sudah mengeluarkan dari perut bumi, wa malakaha, dan menguasainya ya, intinya dia memiliki penuh terhadap barang tambang tersebut, bukan milik bersama ya, milik pribadi. Dia sendiri yang mengeluarkan biaya dananya ya untuk proses pengeluarannya. Akhraja zakataha, hendaklah ia mengeluarkan zakatnya mubasyaratan, langsung. Dalam artian apa? Tidak disyaratkan haul. Ketika sudah menguasainya, sudah mendapatkannya dan sudah mencapai nisab, langsung dikeluarkan zakatnya, tidak usah menunggu 1 tahun. Il la yushtaratu laha mudhiyul haul, karena la yushtaratu laha, tidak disyaratkan untuk barang tambang itu mudhiyul haul, melewati 1 tahun untuk diwajibkan zakatnya. Jadi tidak disyaratkan untuk barang tambang itu harus melewati 1 tahun. Selama barang tambang yang kalian miliki sudah mencapai nisab dan itu adalah milik kalian sendiri, bukan milik bersama, maka tidak disyaratkan melewati 1 tahun, langsung dikeluarkan zakatnya. Ya, cara ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengeluarkan zakat 2,5% dari barang tambang yang kalian miliki. Misalnya pada bulan Rabiul Akhir, ya kalian misalnya salah satu di antara antuna ya pengusaha nikel, ya pengusaha barang tambang nikel. Pada bulan Rabiul Akhir, kalian salah satu di antara antuna yang melakukan eksplorasi ya, atau melakukan penggalian ke dalam perut bumi yang mana diduga di situ terdapat nikel. Ternyata setelah digali benar-benar di dalamnya terdapat barang tambang yang berbentuk nikel. Ya, setelah barang tambang yang berbentuk nikel ini ya dipisahkan dari tanahnya, dipisahkan dari logam-logam yang lain, sehingga yang tersisa adalah nikel murninya. Lalu harga nikel per kubik ya, atau harga nikel per drum ya, atau harga nikel per
per ton ya, misalnya satu ton nikel itu misalnya 17.850.000 rupiah. Ini sudah mencapai nisab apa belum? Apakah sudah diwajibkan mengeluarkan zakat apa belum? Sudah, karena ya nikel yang dia miliki, ya misalnya satu ton nikel atau satu kubik nikel itu harganya 17.850.000 rupiah. Kalian punya uang 17.850.000 rupiah ya dari hasil penjualan nikel yang kalian miliki. Wajib apa tidak dikeluarkan zakatnya? Sudah wajib, karena harga jual barang tambang yang kalian miliki atau keuntungan dari penjualan nikel yang kalian miliki itu setara dengan harga nisab perak. Tadi berapa? Nisab perak itu kan 595 dikonversi ke rupiah. Jadinya berapa? Ya berarti 17 juta, harganya apa jadinya 17.850.000 rupiah. Berarti ini sudah terkena zakat. Berarti 17.850.000 rupiah dikali 2,5% sama dengan 400 ya 46.250 rupiah. Ini nih zakat yang harus kalian keluarkan yaitu 446.250 rupiah ya. Paham nggak ini caranya? Atau misalnya ada seseorang dia pengusaha aspal ya, tambang aspal ya, lalu ya apa sih namanya itu, dia menghasilkan 2 drum aspal murni ya. Setelah aspalnya ini dipisahkan dari cairan yang lain, dari apa sih namanya itu, dari bahan-bahan yang lain, sehingga yang tersisa adalah aspal murninya, dan kalian menghasilkan aspal 2 drum. Mungkin kalian baru pertama kali ya terjun di dunia penambangan aspal, baru 2 drum aspal, ternyata dijual di pasaran harganya adalah 16.000 rupiah. Apakah ini terkena zakat? Tidak, kan tidak wajib zakat karena belum mencapai nisab. Ya ingat ya, nisab untuk barang tambang adalah setara dengan harga jual nisab perak. Harga jual nisab perak yaitu 595 gram perak itu 17.850.000 rupiah. Berarti ini belum terkena zakat karena masih di bawah 17.850.000 rupiah. Contoh yang lain misalnya salah seorang di antara antuna adalah pengusaha batu bara. Ya, pengusaha batu bara, tambang batu bara. Ya, setelah batu baranya tersebut dipisahkan dari bebatuan yang lain, dipisahkan dari tanah, sehingga tersisalah batu bara yang murni, yang asli, yang sudah murni ya. Nah, setelah ditimbang, diukur atau ditimbang, berat batu baranya itu adalah 1 ton. Ternyata ditanya di pasaran ya, ternyata harganya adalah, atau misalnya kalian menjual di pasaran, ternyata apa namanya itu, kalian mendapatkan hasil penjualan dari 1 ton batu bara itu 100.780.500 rupiah ya, 100.078.000 rupiah, 178.500.000 rupiah ya, 178.500.000 rupiah ya. Ini harga 1 ton batu bara ini misalnya ya. Berarti sudah terkena zakat karena 178.500.000 rupiah ini sudah berada jauh ya di atas nisab. Ya berarti 2 dikali 2,5 sama dengan 4.462.000 rupiah, 4.462.500 rupiah ya. Ini zakat yang harus kalian keluarkan. Ya, lihat di sini. Zakatnya itu dikeluarkan di bulan Rajab ya. Tidak usah menunggu 1 tahun karena barang tambang ini tidak disyaratkan haul. Begitu juga dengan yang ini, yang 446.250 rupiah ini dikeluarkan di bulan Rabiul Akhir 1441 Hijriah, tidak tahun depan ya. Kalau misalnya contoh yang lainnya, kalian pengusaha permata ya, kalian menghasilkan setelah kalian menggali dengan teman-teman kalian atau dengan karyawan-karyawan kalian ya ke dalam perut bumi, ternyata di situ kalian menemukan permata intan misalnya. Setelah permata tersebut dipisahkan dari batu-batu yang lain, dari tanah atau dari yang lain,
ternyata ya pasti namanya itu berat permata tersebut, permata murni tersebut 7 kilo. Ditanya di pasaran ternyata, atau dijual di pasaran ternyata harganya 60 juta. Berarti sudah berada di atas nisab. Berarti dikali 2,5% sama dengan 1.500.000 rupiah. Ini zakat yang harus kalian keluarkan. Atau misalnya di bulan Zulhijjah kalian pengusaha, salah satu di antara antuna adalah pengusaha minyak, tambang minyak ya, penambangan minyak. Nah, kalian menghasilkan 5 drum minyak ya. Setelah minyak tersebut dipisahkan dari cairan-cairan yang lain ya, sehingga yang tersisa adalah minyak asli, benar-benar minyak ya. Maka ya ternyata maka wajib dikeluarkan zakatnya ya, karena sudah mencapai nisab. Misalnya 5 drum minyak tersebut dijual di pasaran harganya 30 juta, berarti sudah berada di atas 17.850.000 rupiah ya, dikali 2,5% sama dengan 750.000 rupiah. Ini zakat yang harus kalian keluarkan di bulan Zulhijjah 441 Hijriah ya, bukan tahun depan. Ingat, barang tambang tidak disyaratkan haul selama barang tambang yang kalian miliki ya setelah dipisahkan dari bahan-bahan yang lain, partikel-partikel yang lain, sehingga yang tersisa adalah murni barang tambang, nikel misalnya, aspal misalnya, batu bara misalnya. Kalau sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya tanpa harus menunggu 1 tahun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.